Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pada tahun ini tentunya kita boleh memperingatinya di rumah kita masing-masing. Kembali kita boleh beribadah, kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kembali kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama pada hari ini merayakan, memperingati kembali peristiwa di mana Kristus naik ke sorga. Dan itu membuktikan kepada kami betapa Tuhan memiliki tujuan yang mulia, tujuan yang agung, sehingga kami boleh diyakinkan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang sudah mati bagi manusia, yang sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan dibuktikan juga dengan Tuhan yang naik ke sorga. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa lewat firman Tuhan yang ada, kami menyerahkan hidup kami agar diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap hati, kami sedia hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Injil Lukas yang pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, pada hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan. Saya memberikan judul bagi kita adalah arti kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Arti kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan bagaimana peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang tentunya diperingati oleh umat Kristiani dimanapun berada pada hari ini. Perlu kita ingat bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dengan dirayakan dalam perayaan Natal, yaitu hari kelahirannya. Demikian juga pada peristiwa Jumat Agung, kita memperingati dengan hari kematiannya. Dan pada hari Paskah, kita juga diingatkan tentang hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku, di mana Yesus setelah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga menampakkan diri kepada orang-orang yang pada waktu itu menjadi saksi mata di dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah di mana Yesus setelah menampakkan diri, dia naik ke sorga seperti yang kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berpisah dengan orang yang biasanya kita kasihi, yang biasanya menemani kehidupan kita, yang biasanya orang itu tinggal bersama dengan kita, adalah sesuatu yang membawa kesedihan kalau terjadi yang namanya perpisahan. Apalagi kalau perpisahan itu ada kemungkinannya kita tidak lagi bertemu dengan orang itu. Dan itu tentu sangat menyedihkan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, itu berbeda sekali. Karena perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya, dari satu sisi saudara, mereka merasakan bagaimana perpisahan itu membuat mungkin merasa sedih, merasa kembali ada rasa ditinggalkan oleh sang guru. Tetapi dari sisi yang lain, saudaraku, kita melihat bagaimana di dalam teks yang sudah kita baca, justru mereka merasakan sukacita. Karena mereka bisa menyaksikan kenaikan Yesus
ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apalagi pada peristiwa yang dialami beberapa waktu yang lalu sebelum kenaikan Yesus ke surga, murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan di dalam Injil Lukas dituliskan bahwa ada dua peristiwa di sana. Di mana peristiwa yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Ada dua orang di sana. Demikian juga saudara, ketika di dalam peristiwa selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul di satu tempat dan Yesus sendiri makan bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hal ini juga baru memulihkan hati mereka, di mana keadaan mereka pada waktu itu ketika Yesus mati, mereka ada di dalam ketakutan, mereka ada di dalam posisi mungkin saja tawar hati, mungkin aja mereka pada waktu itu mengalami duka cita, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semenjak kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus, hidup mereka mulai dipulihkan. Perasaan-perasaan yang mengganjal di hati mereka itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa tidak selamanya Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus harus menuntaskan segala sesuatu yang menjadi misinya ke dalam dunia ini dengan naik ke surga. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama. Tentu kenaikan Yesus ke surga itu ada artinya bagi orang percaya. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke surga itu tentu memiliki pengertian yang sungguh membuat kita di dalam iman kita kuat, membuat iman kita semakin teguh. Dan itu memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang luar biasa. Karena Yesus naik ke surga, memberikan kepada kita jaminan di dalam kehidupan kita. Nah, arti yang pertama kita bisa melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukanlah sebuah mitos atau bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu, Bapak Ibu Saudaraku, dicatat oleh Alkitab dengan jelas bahwa sesungguhnya peristiwa itu adalah peristiwa yang merupakan rentetan daripada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini disaksikan oleh beberapa Injil yang ditulis oleh penulis Injil itu sendiri. Markus menuliskan bahwa di dalam pasal 16 ayat 19, terangkatlah ia ke surga. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Lukas yang sudah kita baca pada ayat yang ke-51 tadi, dikatakan bahwa ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan diteguhkan juga dengan kisah para rasul, saudara. Kisah para rasul pasal 1 ayat 9 berkata, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Tentu mereka di sini Bapak Ibu Saudaraku bukanlah satu orang saja, dua orang saja, tetapi justru menunjukkan kepada kita kumpulan orang. Dan yang dikatakan oleh Alkitab, mereka itu adalah murid-murid Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus pada waktu itu berkumpul bersama-sama, mereka menyaksikan Yesus yang terangkat ke sorga itu dengan mata kepala mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa fakta yang jelas, bukan sebuah mitos, bahwa Yesus naik ke sorga itu betul-betul terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena mungkin saja orang berkata bahwa cerita tentang Yesus naik ke sorga, atau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di mana Yesus naik ke sorga itu hanya sebuah karangan daripada penulis-penulis ini. Tapi tidak, saudara. Sebab kita bisa melihat bahwa yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri adalah murid-murid Yesus yang tidak berjumlah 1-2 orang saja. Nah, ini menguatkan iman kita Bapak Ibu Saudaraku bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke surga itu yang pertama disaksikan oleh murid-murid Yesus. Tempat kejadian perkara adalah Bukit Zaitun, dan itu menjadi saksi bisu. Tetapi murid-murid Yesus adalah saksi mata yang jelas melihat peristiwa Yesus terangkat ke surga.
Nah, di balik ini Bapak Ibu Saudaraku, yang menguatkan kita juga tidak hanya disaksikan oleh murid-murid Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kejadian itu bukanlah mitos, karena disaksikan atau diberitakan oleh malaikat. Malaikat menyampaikan kepada para murid-murid dan meneguhkan iman mereka, meneguhkan kesaksian mereka, meneguhkan penglihatan mereka. Dia yang terangkat ke sorga, dia juga yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi di bagian yang pertama ini Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke surga ini adalah sesuatu yang tentunya menguatkan iman kita kembali. Menguatkan pengharapan kita kembali. Bahwa sesungguhnya Alkitab dengan jelas memberitakan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Dan itu dinyatakan kepada orang percaya. Dan itu akan meneguhkan iman kita, pengharapan kita. Di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya dan terus berharap kepada Yesus yang nantinya akan datang kembali seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan tentunya akan menginjakkan kembali kakinya di Bukit Zaitun, di mana dia terangkat ke surga. Dan ini menjadi pengharapan untuk tetap kita kuat di dalam iman. Teruslah bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun, saudara. Teruslah kita maju di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, dari renungan kita pada hari ini, arti daripada kenaikan Yesus Kristus kita bisa melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Di sana Bapak Ibu Saudaraku menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus sesungguhnya naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat. Dan ini merupakan janji Bapa melalui pribadi Yesus Kristus yang disampaikan kepada orang percaya. Karena sesungguhnya murid pada waktu itu dalam kondisi mereka mungkin keadaan mana mereka merasa mau ditinggalkan oleh sang guru. Mereka mulai merasa ada kegelisahan. Dari satu sisi mungkin mereka mulai ada merasa ketakutan. Oleh karena peristiwa daripada kematian Yesus sudah semakin mendekat. Berpisahnya antara murid-murid dengan gurunya, yaitu Yesus, sudah semakin dekat. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menguatkan mereka. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan Yesus memulai dengan kalimat, janganlah gelisah hati. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu Yesus pergi ke surga, atau Yesus terangkat ke surga bukan untuk jalan-jalan, saudara. Yesus terangkat ke surga bukan untuk tamasya, bukan untuk pergi pariwisata. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu Yesus pergi ke surga dengan tujuan yang sangat jelas. Tujuannya adalah di mana dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dikatakan di sana bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah janji Allah yang luar biasa kepada setiap orang percaya. Karena setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku, akan mengalami peristiwa yang namanya kematian di dalam hidup ini. Dan tidak ada satupun yang bisa menghindari yang namanya kematian. Kematian tidak bisa dielakkan oleh siapapun, Saudara. Kematian itu tidak bisa membuat kita lari daripada sebuah kenyataan. Atau kita komplain, berkata, saya tidak mau mati, saya mau hidup selamanya. Atau kita berkata bahwa seperti puisi, saya ingin hidup 1000 tahun. Tidak bisa, sudah. Karena sesungguhnya kehidupan kita juga akan diakhiri suatu ketika dengan yang namanya kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita berhadapan dengan yang namanya kematian, namun bagi kita yang percaya kepada Yesus, bagi kita yang berharap kepada Yesus, dan Yesus naik ke surga dengan memberikan janjinya yang begitu luar biasa kepada orang percaya, bahwa Dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, maka disitulah kita bersyukur kepada Dia yang telah menyediakan tempat itu. Jadi kita memiliki tempat yang telah disediakan oleh Yesus, dan di saat kematian itu ada pada hidup kita, ada pada diri kita, maka kita sudah beralih ke tempat di mana telah Tuhan Yesus sediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Inilah yang membuat kita bahwa sesungguhnya kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Yakin sepenuhnya bahwa hidup kita ini akan mengalami kehidupan yang kekal, karena Yesus berada di mana Yesus berada, di situ juga kita akan berada. Dan Yesus tidak mau Dia berada di tempat itu sendiri, tapi Dia sedang menunggu kita untuk berada di tempat itu, saudara. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, yang patut kita aminkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita, bahwa Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, arti daripada kenaikan Yesus yang ke surga adalah di mana kenaikan Yesus ke surga ini memberikan mandat bagi orang percaya untuk memberitakan Injil. Dengan naiknya Yesus ke surga, maka orang percaya diberikan mandat untuk memberitakan Injil. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama di Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya baca ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai dengan ayat 20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya mandat ini adalah mandat yang Tuhan Yesus berikan tidak hanya kepada murid-muridnya, tapi juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, atau yang orang yang sudah menerima keselamatan dan anugerah di dalam Kristus Yesus. Dan biasanya mandat ini seringkali kita dengar dengan sebutan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Kristus, setelah kita tahu bahwa Yesus yang telah naik ke surga, tentunya Dia memberikan mandat ini untuk kita laksanakan, maka kita diminta untuk pergi. Kita diminta untuk memberitakan. Kita diminta untuk membaptis. Kita diminta untuk mengajar. Nah, saudara-saudara, tugas yang begitu mulia diberikan kepada orang percaya. Dan tentunya di saat tugas atau mandat ini diberikan kepada kita, kita tidak berjalan sendiri. Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ini berat untuk kita laksanakan. Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku, kita merasa sulit melaksanakannya. Tetapi jangan khawatir, sebab firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan,
melalui pernyataan-pernyataan yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga. Apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49? Bahwa Yesus berkata, dia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, dan tentunya saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka akan menerima kuasa dari tempat yang tinggi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 meneguhkan kembali penegasan Yesus itu bahwa dia akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan menjadi kekuatan bagi kita, yang menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan di dalam Injil Matius yang sudah kita baca pada ayat yang ke-20 tadi bagian B, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan penyertaan itu melalui Roh Kudus, melalui kuasa yang diberikan, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4. Roh Kudus turun ke atas. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu sekarang ini kita ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Tentu kita ada di dalam penyertaan Roh Kudus. Tentu kita tidak dibiarkan sendiri ada di dalam dunia ini, saudara. Kita tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, dan itu tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Dan kita selalu ada di dalam penglihatannya Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita terus untuk kita bisa menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dan tugas ini adalah tugas yang mulia yang diberikan kepada semua orang percaya. Tidak hanya kepada orang khusus atau kepada orang yang ditugaskan khusus. Kita memberitakan Injil, memberitakan itu mulai daripada tempat di mana kita berada. Kepada sanak famili kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat dengan kita. Biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang juga diselamatkan. Biarlah mereka juga mengenal Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu Kristus datang kembali, kita juga bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga mengambil bagian di dalam amanat agung ini. Sebab dengan kenaikannya ke surga, dia tidak hanya menyediakan tempat, tapi dia mau supaya tempat itu diisi oleh orang-orang yang percaya kepada dia. Percaya kepada dia. Diisi oleh keluarga-keluarga kita. Diisi oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka boleh dibawa kepada Kristus. Mereka tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup yang akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti kebangkitan Kristus ini terus menguatkan iman kita. Bahwa sesungguhnya dia yang naik ke surga, itu adalah dia yang betul-betul telah bangkit dari antara orang mati. Dia juga yang telah menyatakan diri naik ke surga dengan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Tugas kita sekarang adalah terus memberitakan Injil sampai Kristus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada pada hari ini dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya ingin percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan.